Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu akan absen, sebelum itu dengarkan nama kalian masing-masing ya. Oke, silakan buka buku kalian masing-masing. Hari ini kita belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup dalam suatu suasana yang baik, damai, saling menyayangi, tidak bertengkar satu sama lain, bersatu hati dan menjaga hubungan baik. Nah, yang dimaksud dengan hidup rukun ini adalah hidup yang saling menghargai satu antara yang lain. Contohnya, si A menghargai si B, dan begitu juga sebaliknya, si B menghargai si A. Nah, apa saja manfaat hidup rukun itu? Nah, manfaat hidup rukun itu yaitu saat hidup rukun bersama dengan orang sekitar, kita sudah berkontribusi menciptakan suasana harmonis dan damai. Sebab hidup rukun memungkinkan setiap orang untuk saling menghormati dan bekerja sama sehingga suasana harmonis bisa terbentuk. Hidup rukun itu anak-anak adalah pola kehidupan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara satu sama lain. Hidup rukun itu juga terjadi di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar rumah. Nah, contohnya di dalam rumah yaitu hidup rukun bersama keluarga, yaitu antara adik, kakak, ayah, dan ibu. Nah, contohnya di lingkungan rumah atau di luar rumah yaitu rukun kepada masyarakat atau kepada teman-teman yang ada di lingkungan rumah kita. Contoh dari hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu yang pertama, menghormati bapak ibu guru. Yang kedua, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja, tidak menjelekkan teman, mau berbagi makanan dengan teman, saling menolong, saling menghargai, menghindari pertengkaran, dan mau belajar bersama. Cara kita juga agar bisa melakukan yang namanya hidup rukun itu dengan berbagai cara, yaitu hindari sikap emosi atau hindari sikap egois. Salah satu penyebab utama pertengkaran adalah sikap egois yang ada pada diri kita. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, jangan suka cari masalah. Yang keempat, banyak menghabiskan waktu bersama. Nah, apa saja menjadi bagian dari hidup rukun? Yang menjadi bagian dari hidup rukun itu adalah yang pertama, saling tolong-menolong. Teman-teman bisa memulai hidup rukun di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Berbagi, bekerja sama. Bekerja sama ini juga merupakan cara untuk melakukan pola hidup rukun. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling berbagi. Oke, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu bagaimana ciri orang yang hidup rukun? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ciri-ciri orang hidup rukun itu yaitu memiliki toleransi yang besar. Salah satu ciri utama dalam hidup rukun itu memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan keragaman. Itu perbedaannya contohnya perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, perbedaan bahasa, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saling menghormati, komunikasi efektif, keterbukaan dan kerjasama, keadilan dan kesetaraan. Nah, ciri-ciri yang
ciri-ciri orang yang udah hidup rukun itu yaitu memiliki keterbukaan dan kerjasama. Ya. Jadi tolong diamati baik-baik. Nah, pasti kita bertanya, apa sih akibatnya jika kita tidak hidup rukun? Nah, dia juga mempunyai akibat jika kita tidak hidup rukun dengan sesama teman kita. Apa akibatnya? Yaitu selain dari manfaat yang ditimbulkan oleh hidup rukun, ada pun akibat dari hidup yang tidak rukun, yaitu selalu merasa takut. Yang pertama, selalu merasa takut. Yang kedua, dibenci oleh banyak orang. Yang ketiga, hidup tidak nyaman. Yang keempat, tidak punya teman. Nah, inilah akibatnya jika kita tidak hidup rukun kepada sesama teman kita. Kita merasa takut, kita merasa sendiri, kita merasa tidak nyaman, kita merasa dibenci oleh orang lain. Padahal jika kita selalu menjalin hubungan dengan baik kepada sesama teman, rasa takut dan rasa tidak nyaman itu tidak bakalan timbul. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di rumah juga kita harus hidup rukun. Apa contohnya hidup rukun di rumah? Yaitu menghormati setiap anggota keluarga. Yang kedua, gotong royong membersihkan rumah, menikmati waktu bersama keluarga, bertukar cerita, bertukar pikiran, belajar bersama, membantu orang tua, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai orang tua, menghargai saudara, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari hidup rukun itu yaitu adanya sikap menghormati dan menghargai sesama individu maupun secara masyarakat. Membuat manfaat hidup rukunnya itu menumbuhkan toleransi. Artinya, dalam sebuah perbedaan kita bisa saling hidup bersama secara berdampingan, bukan malah menciptakan pertengkaran. Jadi anak-anak, di dalam kelas kita ini kita harus menumbuhkan yang namanya hidup rukun supaya kelas kita ini tetap aman, selalu berbagi kepada sama kawan-kawan, selalu menghormati kawan-kawan, tidak boleh ada perbedaan. Contohnya, ini si A sama si B, si A pintar, si B bodoh. Maka kawan-kawan yang lain tidak mau lagi berkawan sama si B. Karena kenapa? Karena bodoh. Tapi mereka mau berkawan sama si A. Karena kenapa? Karena si A pintar. Jangan ada yang namanya perbedaan. Jangan ada yang namanya saling membenci, egois. Tetapi kita harus menumbuhkan yang namanya saling menghargai, saling menyayangi, saling menerima pendapat satu sama lain. Ya, kita harus menumbuhkan kerukunan tersebut di dalam kelas kita ini supaya di dalam kelas kita ini selalu rukun, selalu damai-damai, tidak ada yang namanya keributan, tidak ada yang namanya pertengkaran. Nah, jadi kita harus menumbuhkan kehidup rukunnya anak-anak. Nah, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Silahkan belajar banyak lagi di rumah. Jangan kalau sudah pulang rumah yang ada main-main, jangan, tetapi buka kembali buku-buku kalian atau materi-materi kalian yang sudah kita pelajari. Baik, sekian saja materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkannya minggu depan. Bye-bye.